guys. Halo. Welcome back to our YouTube channel. Yes. Balik lagi sama gue Cynthia dan Smith. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu hero yang di request, ya kan? Ya. Siapakah dia? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Nah, jangan lupa untuk subscribe sekarang ya guys. Yes. Dan ya udah kita langsung ke videonya aja. Nah guys, kita udah on game dan hero yang akan kita bahas kali ini adalah Mehmet 2. Wah, jangan salah sebut ya. Nanti disebutnya Mamet. Emang beda ya? Mamet itu tukang nasi goreng di dekat rumah gue. Tukang nasi goreng jadi avatar ROK. Oke guys. Jadi kita akan bahas ini. Kemarin ada yang request ya guys. Ini gua kemarin berarti ada rockers yang ini ya, request ya? Oke. Rockersnya dari 1384. Oke, mantap. Oke, jadi kita bahas ya. Sekarang kita mulai dari sejarahnya dulu. Karena sejarah itu penting. Mehmet 2, dia itu, gelarnya penakluk Istanbul. Wih. Mantap. Istanbul itu sampai sekarang itu ada ya, tempatnya itu ibu kota Turki kalau nggak salah ya. Kayaknya hotel termahal di sana deh guys. Kalau nggak salah ya. Itu bukan, nggak tahu deh. Apa itu Dubai ya? Tahu Nggak tahu deh. Nanti semoga aja kita bisa guys. Oke, sekarang ini si Mamet ini dia jualan nasi goreng mulai dari salah. Maksudnya si Mehmet 2 ini, Kesultanan Utsmaniyah atau penakluk Istanbul. Keren ya, keren. Keren. Dia ini kita baca sejarahnya ya. Mehmet 2 secara umum dikenal sebagai The Conqueror, sang penakluk. Keren betul ya bahasanya. Banyak. Semua hero dibilang begitu guys. Iya. The Great. The Great. The Conqueror. Iya. Adalah Sultan Turkis yang menaklukkan Konstantinopel. Di Konstantinopel nih seingat gue nih Bizantium ini kalau nggak salah. Konstantin dong. Nah, iya kayaknya sih kalau nggak salah Bizantium nih. Dan tanpa ampun, dia nggak suka ngasih ampun orangnya ya. Berarti anaknya sendiri nggak diampuni, jahat. Dia dan tanpa ampun menyatukan dan memperluas Ottoman Empire secara militer hingga Asia dan Eropa. Berambisi si Sultan ini. Mehmet menaklukkan ibu kota Bizantin. Itu kan Bizantium. Konstantinopel tahun 1453. Sudah zamannya cukup nggak tua-tua amat. Lalu membangun kembali ibu kota Ottoman yang makmur, Istanbul. Sampai sekarang ada loh ya Istanbul itu. Target berikutnya adalah menciptakan kerajaan dunia yang berpusat di ibu kota baru tersebut. Sultan melanjutkan misinya, menyatukan kembali Anatolia dan terus melebarkan wilayah ke Southeast Europe hingga Bosnia, sampai ke Eropa juga itu ya. Ke Eropa, Southeast Europe berarti Eropa Tenggara ya. Ini kalau nggak salah sih ya. Hingga Bosnia. Dia juga membentuk korps infanteri Janissary. Janissary itu tuh yang terkenal tuh apa ya? Kalau di ROK kan pasukannya pemanah itu namanya Janissary itu. Tapi sampai mungkin sampai di atas tahun 1500-an Janissary itu sampai pakai senjatanya pistol pun disebutnya Janissary kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya benar. Iya, kalau salah ya maaf. Pejuang Kristen muda yang diberi gaji agar tetap setia kepada Sultan. Menakluk. Apa namanya? Unik ini. Kalau nggak salah, ini di Turki ini kan mayoritas Muslim ya. Tapi dia ternyata Janissary itu pejuang Kristen. Jadi dia Sultan Muslim. Terus dia pakai pegawainya orang Kristen. Zaman dulu itu tuh unik gitu. Karena biasanya tuh seorang sultan kalau udah menguasai satu daerah, penduduknya tuh udah kayak harus ngikutin agamanya gitu. Nggak ada pilihan lain. Iya, makanya jadi kalau zaman dulu itu kalau misalkan mau menyebarkan agama, dideketin rajanya atau penguasa daerah tersebut udah paling cepet. Karena penguasanya ikut agama A, rakyatnya otomatis kayak bakal ikut juga. Kalau nggak, bisa lah dianggap apalah, misalkan kayak dikasih apa ya sebutannya ya, diskriminasi lah, ada seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tuh lucunya kayak ada
misalkan kota A, wah, dikuasain sama kerajaan apa gitu, diserang. Kerajaan, contohnya pertama dia dikuasain sama kerajaan Kristen, diserang sama kerajaan yang dari rajanya tuh Muslim. Nah, raja yang Muslim menang, udah penduduk kota jadi ikut Muslim. Gitu. Lewat berapa tahun kerajaan Kristen ini punya saudara, balas dendam, diserang lagi itu kota sama kerajaan Kristen yang sekarang penguasanya Muslim. Kalah yang kerajaan Muslim, kerajaan Kristennya naik lagi. Ya udah penduduknya jadi Kristen lagi. Jadi capek itu sebetulnya. Jadi kalau jadi penduduk kota itu udah harus siap-siap salib. Nah, terus kalau misalkan lagi yang rajanya Kristen dipasang salib, kalau misalkan lagi yang rajanya mungkin Muslim dia ganti lagi yang lain, sama bolak-balik gitu. Jadi agak lelah gitu. Terus kitab suci mesti punya 2. Apa tuh? Mungkin begitu, mesti punya Al-Quran, mesti punya Alkitab. Ya tapi sebenarnya ini Itu kan sekedar jokes sih guys ini ya. kan sejarahnya kita baca dari yang ada guys. Betul. Jadi misalnya nih ternyata di sananya kita kan berimajinasi nih guys ya. Iya. Dari tulisan yang ada kita berimajinasi nih kayaknya waktu zaman itu 1400 sekian kayaknya begitu deh. Tapi belum memang demokrasi kayak gini, iya, belum betul. kita pilih sendiri. Iya. Jadi kita tidak ada tujuan apa-apa terhadap agama apapun. Kita cuma baca dari sana, kita imajinasi lalu kita kita sharingkan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang merasa tersinggung atau apa, kita nggak ada tujuannya ngebahas agama. Oke, Betul, guys? cuman ini kita membaca sejarah dan yang sumber-sumber ini tuh gue juga denger dari YouTube, gue baca. Jadi memang ya begitu, lagi pas rajanya agama A, rakyatnya ikut. Ternyata rajanya jatuh, ganti raja yang agamanya beda, rakyatnya juga ikut. Rata-rata Ya, seperti karena itu dulu kok. kan masih zaman kerajaan. Betul, itu pun sumbernya gue Terus kan dapat zaman dulu nggak punya internet guys, nggak bisa Iya. Google. gitu guys. Oke, tunggu, Nah. gantian. Lu udah kelar belum? Dikit lagi terakhir, Mehmet iya. adalah pendukung kebebasan beragama. Wah, pantesan. Oh iya. Ternyata Pionir dia. Iya, jadi dia makanya walaupun agamanya apa, rakyatnya nggak dipaksa. Wah, makanya dia udah mulai bijak ini, udah cukup bijak dia raja. Open minded Raja, ya. iya, Raja Mehmet ini. Dan menitik beratkan pada keadilan bagi semua pihak. Selama dia berkuasa, matematika, astronomi, dan teologi Muslim mencapai titik tertinggi di antara Ottoman. Kini Mehmet dianggap sebagai pahlawan di Turki dan di banyak bagian dari dunia Islam yang lebih luas. Jadi dia ini terkenal sebagai raja Islam yang hebat, tapi dia juga nggak memaksakan rakyatnya buat mungkin ikutin dia. Dia ngasih kebebasan beragama lah buat rakyatnya. Oh, bagus ini rajanya. Maksudnya bijak sekali ini. Iya. Gitu. Gue cuma mau berkomentar terhadap avatarnya guys. Apa coba avatarnya menurut Ini lu gimana? avatar terbaik kedua setelah Konstantin. Masa? Iya. Wah, Proporsional. ibaratnya dia badannya lebih ke arah slim lah ya. Slim. Nah, suka pakai slim fit, pakai legging guys. Iya. Tapi maksudnya gue soalnya jarang-jarang gitu loh ada yang proporsional. Soalnya keseringan tuh bikinnya tuh kayak seakan-akan kayak Popeye tau kan, yang kalau begini apa sih gede sendiri, kaki kecilnya kecil kan gitu kan. Iya. Nah, tapi ini hero laki-laki dengan avatar terbaik kedua menurut gua. Muka tetap ganteng Konstantin. Oke. Tapi di luar avatar itu gue yakin lah si Lilith tuh memilih hero-hero tuh atas beberapa macam pertimbangan. Betul. Jadi sebenarnya apalagi kalau kita lagi ngebahas hero per hero kayak hero-nya keren-keren ya sebenarnya latar belakangnya kayak gitu-gitu guys. Oke. Nah guys, jadi kita akan Bahas skillnya. skillnya. Sebentar ya, geser. Mana sih? Kita lagi bahas. Nah, ini. Oke, kita bahas skillnya ya. Oke, sekarang Ottoman Cannon memberikan damage faktor 1150 ke musuh dalam area kerucut. Maksimum 5 target. Damage yang diberikan akan berkurang sebesar 15% untuk setiap target tambahan. Skill ini memberikan damage tambahan ke garisan kota dan menara pengawas. Damage faktor 700. Jadi ada damage langsung, ada damage tambahan kalau nyerang garison kota. Ini buat hajar kota rally dong. Coba kita baca lagi. Untuk skill ini memberikan damage tambahan ke garison kota dan menara pengawas. Wah, mantap ini. Kalau misalkan Menara pengawas itu watch jadi tower, ini guys. buat rally kota atau bangunan lah. Pokoknya ini bagus ini. Damage-nya gede ini. Mau 2000. Bagus. Oke, skill satunya mantap. Skill 2-nya
Lord of Land and Sea. Gue kira Lord of the Ring. Meningkatkan attack pasukan sebesar 20% dan meningkatkan damage skill sebesar 20%. Mantap ini. Attack-nya 20% tambah skill damage lagi. Sakit ini. 20%. 20%. Ini mantap. Sampai sini skillnya 2 nih. 2 skill pertamanya Magnus. Bagus ya. Skill ketiganya Fate. Ketika menyerang kota, attack normal. Fate or Fatih? Wih, Fatih lu. Nama temen gue di warung. Si Fatih ada di sini lu, gila. Gue kira Fate lu. Bayar royalti lah. Iya, Fatih. Ketika menyerang kota, attack normal mempunyai peluang 10% memberi damage tambahan 1000 ke garrison. Pas nyerang kota ya. Kota only. Nah, jadi ini kurang. Skill 3-nya ya. Skill 3-nya kurang. Karena cuma ke kota. Emang seberapa sering kalian rally kota? Belum tentu sebulan sekali. Rally kota mantan, guys. Mungkin pas KVK. Itu pun kalian bukan yang buka rally, belum tentu. Iya. Tim join rally. Iya, kita tim join rally nggak guna itu. Oke, berikutnya lagi skill 4, Sage King. Wah, Sage King. Waduh, bukan Soge King ya guys ya, itu beda. Gua kira Siege Unit King. Apa tuh? Meningkatkan kapasitas pasukan sebesar 10% ketika komandan ini meluncurkan serangan gabungan. Itu meningkatkan kapasitas pasukan sebesar 10%. Oh, jadi meningkatkan kapasitas pasukan sebesar 10%. Mungkin ini pas dibawa juga naik kapasitasnya kali. Pas rally juga kapasitasnya nambah. Oh, jadi pas bawa sendiri dia nambah. Terus pas buka rally juga nambah. Kayaknya sih begitu ya. Ya, lumayan lah. Jadi kalau 2 juta jadi 2.200.000. Iya, makanya kan kita kadang suka lihat rally bisa 2.200.000 kan ya. Oh, kalau di Kingdom bisa 2.600.000 guys. Iya, tambah ini lagi berarti jadi 2.800.000. Magnus juga 2.800.000. Betul. Cuman ya gitu deh. Tapi kalau rally bangunan kan maksimal 1,5 juta guys. Dibatasin kan ya? Iya, karena kapasitas bangunannya juga cuma 1 juta. Itu garrison. Bendera kan? Bendera. Kalau rally rumah orang bisa. Iya, makanya ini hero skillnya bagus buat rally rumah orang. Buat yang doyan jiro-jiroin orang, ini bagus. Sekarang ke expertise-nya. Expertise-nya dia upgrade skill pertama. Iya, betul. Jadi tadinya damage 1150 jadi 1350. Damage kerucut 5 sama, berkurang 15%-nya sama. Memberi tambahan ke kota garrison. Ini unik nih, ada tambahan nih. Skill ini memberi damage tambahan garrison kota dan menara pengawas damage faktor 800 dan memiliki peluang 50% untuk memberikan rentetan kedua damage tambahan garrison kota dan menara pengawas faktor 500. Udah ditembak faktor damage 1350. Ada tambahan ke kota atau garrison tambah 800. Ada kemungkinan 50% tambah 500 lagi. Mantap damage. Bagus nih berarti ya. Lumayan. Tapi meskipun skill 3-nya kurang. Kalau menurut gue ya, kalau kalian bukan tukang rally leader, ini hero yang kepake skillnya tuh skill 1, skill 2 aja. Ya skill 4 ya kurang juga. Skill 3, aduh kurang banget. Skill 4 kurang. Skill 1, 2 Magnus. Skill expertise-nya Magnus. Tapi lu nggak mungkin tanpa 3 dan 4 bisa expertise dong. Betul. Jadi memang buat ini hero tunggu aja dari Golden Key. Karena dia naikin ini juga dari Golden Key, guys. Betul. Tuh, udah kita cari al gratisan aja, guys. Karena pada kenyataannya dan faktanya adalah kita sangat sulit untuk membuat semua hero legend expertise. Betul. Meskipun skillnya cakep-cakep. Betul. Jadi hero legend expertise buat di-expertise-kan itu banyak sekali pilihan lah. Mungkin main 4 tahun, 5 tahun harusnya nih Mehmet expertise sendiri. Ya, mungkin. Cuman ya sabar-sabar aja lah ini hero. Kalau menurut gue sih ya, kalau gue pakai sih buat iseng nih ya, misalkan gue lagi pakai baku hantam. Gue lebih demen pakai infanteri, terus gue bawa skillnya cukup skill 1, skill 2-nya 55. Satu-satu udah. Terus gue bawa misalkan. Ini unit apa? Infa? Enggak, ini contoh pairing. Ini spesialisasi? Enggak ada, berarti lu pakai bebas. Apa aja lu bisa? bawa apapun ini masuk, lu mau buka rally pakai gerobak juga jadi. Gitu. Oh, ya karena kalau rally bunga cuman ini sih. Maksud gua ini hero kalau mau dibawa buat baku hantam open field masih bisa juga. Misalkan kalian punya ini Richard gitu ya. Second hero-nya ini bisa lumayan, damage-nya ada kok masih. Gitu.
Apalagi kalau dapatnya gratisan guys. Ini kan hero kan Jadi, cepat atau lambat kan kebuka juga skillnya. Yang penting kumpulin aja daily quest, kumpulin golden key, gitu guys. talent. Sekarang kita mungkin ke talent sedikit ya. Talent, waduh, jujur agak bingung sih sama ini talent. Ya pastilah skill, kalau talent skill, mentokin ke sini rejuvenate, clarity. Tengahnya enggak? Enggak, ini enggak. Rejuvenate clarity aja. Coba kita baca sedikit ya. 3 unit. Oke. Ya, jujur aja sih, kalau buat talent, karena gue belum ada hero-nya, maksudnya gue belum nggak pakai ini hero buat first commander juga, gue pakai paling buat rejuvenate sama clarity, ini wajib penuh. Habis itu sih mungkin ke conquering ya. Tapi lebih baik kalian baca-baca dulu aja lengkapnya gimana, karena di sini jujur aja gue juga belum ngudek-ngudek lah ini hero bagusnya gimana talentnya gitu. Cuman ingat kalau ada hero tipe skill damage, yang paling penting itu tuh rejuvenate-nya penuh, lalu di clarity-nya juga penuh, itu yang wajib lah. Sisanya itu boleh kalian lihat-lihat sesuai kepentingan perlunya seperti apa gitu. Jadi kesimpulannya hero Magdalene ini cukup bagus di 5511. Itu udah bisa buat baku hantam, boleh lah. Ya, maksudnya untuk buat yang jadi secondary. FTP, ini udah cukup rekomendasi. Iya. 5511. Ya misalkan Mainnya kalian siapa aja? macem-macem bebas ini hero. Misalkan kalian bawa Sun Tzu, secondary Mehmet juga bisa-bisa aja. Oh, karena dia unit netral ya? Oh, unit netral, apapun masuk. Jadi ya asal, kalau gue saranin sih ya, ini hero sih tipis, karena dia nggak ada defense-nya sama sekali skillnya ya. Mending itu depannya itu di pairingin sama, kalau buat baku hantam infanteri, kalian umpetin misalkan bawa Richard, habis itu belakangnya Mehmet, bisa. Kayak begitu. Richard-nya apa? 5511 juga? Ya, boleh. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya kalian F2P kan agak terbatas ya kepala gundulnya ya kan. Low spender pun tetap disarankan seperti itu. Richard 55111. 5511, secondnya bisa pakai Mehmet 5511. Iya. Kalau untuk buka Rally City, Mehmet sama Apapun lah, mau Frederick kayak apa. ya. Apapun masuk. Tuh, Tapi kalau gue saranin kalau mau open rally pakai Mehmet ini, unitnya jangan unit-unit yang seperti infanteri atau cavalry lah. Kalau nggak archer, inilah gerobak lah. Ini ibaratnya unit buangan lah, unit yang jarang kalian pakai lah. Gitu. Karena kalau nggak ada defense-nya, kalau kena sakit banyak mati ya. Karena gerobak itu nggak mungkin dipakai buat rally bendera. Gue rally BF pakai gerobak. Iya, itu hiraukan aja guys. Jadi terus kalau archer itu setelah KVK season 3 juga mungkin lebih jarang. Karena rally-nya rata-rata rally leader udah pakai Attila Takeda. Archer itu di season 2 mantap KVK season 2. Rally infanteri mereka pakai apa ya? Rally infanteri itu udah paling jarang juga. Infanteri jarang. Guan Yu Alek bisa sih, tapi tetap infanteri lebih bagus buat defense lah. Jadi ada bangunan bendera di rally dulu pakai cavalry ya kan, bikin bendera maju itu langsung full infanteri pakai CM Konstantin. Biasanya sih gitu, karena dari kemarin kita di KVK season 3 ya seperti itu. Ya seperti itulah mungkin. Jadi kalau kalian yang udah punya, ini bisa dipakai guys. Review dari Sultan Mehmet ini. Iya, ya dah. Oke. Nah guys, sekian untuk review kita tentang Sultan Mehmet yang sesuai request kalian. Gue minta sama Bambang susah loh buat suruh bahas si Mehmet ini. Karena kadang-kadang begini guys, kita tuh mau mereview sebuah hero, tapi hero kita tuh belum expertise. Jadi kan kita belum bisa kasih lihat kalian ya damage-nya ya. Tapi kalau misalnya kalian banyak yang minta dan kita bikinin sesuai dengan yang di situ tulisan skillnya seperti apa. Ya, nanti jujur. doakan guys. Nanti kalau kita udah T5, jadi kita bisa cobain pairingnya. Iya, jujur juga kita nih nyoba-nyoba hero bisa ngasih saran begini juga ya karena ngelihat ya dari pengalaman lihat orang pakai gitu kan. Terus ngelihat YouTuber juga ada yang review, ya kita lihat-lihat juga, oh bener seperti ini pendapatnya bagus. Ya sudah kita alokasikan gitu ke pengetahuan ROK kita. Yang bagus diambil. Kalau ada yang kurang ya kan kita belajar sambil jalan. Betul. Amati, tiru dan modifikasi. Yes. Oke guys, mantap. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dah. Dadah.